Karena sekarang ini yang namanya hidayah semakin mahal. Orang mencari dan belum tentu ketemu. Sementara kita ini tidak mencari, tapi kita ini diberi. Dan ini betul bahwa harus kita syukuri benar. Kesehatan itu juga nikmat luar biasa. Kemarin malam saya di Purwokerto, antara lain saya silaturahmi kawan saya seangkatan itu sudah mati separuh. Jadi dari pusar ke bawah itu mati sama sekali karena kanker. Stadiumnya sudah stadium lanjut ya. Yang bisa bergerak hanya dari pusat ke atas. Bicaranya masih bagus. Hanya dari pusat ke bawah ini sama sekali tidak bisa apa-apa. Alhamdulillah pagi tadi saya berhubungan dengan via telepon. Saya tanyakan gimana keadaannya. Alhamdulillah ini sekarang sudah mulai agak kerasa anget katanya. Sudah mulai anget. Berarti kalau sudah mulai anget ada kemungkinan untuk recovery. Mudah-mudahan sudah 5 bulan di atas tempat tidur. Ada satu pernyataan yang memukul saya. Dia bilang begini, Mas Taufik, kalau aku sembuh, apa saja aku lakukan. Kalau aku sembuh, untuk Allah apa saja akan aku lakukan. Jadi rupanya bekas ikut pilbub ya, pilbub ikut jadi calon untuk Kabupaten Banyumas dan qadarullah gagal gitu. Terus akhirnya jadi geletak seperti itu. Masya Allah. Jadi ternyata apapun yang Allah berikan kepada kita ini harus kita bisa jadikan modal untuk menambah kebaikan kita. Sebab kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mengawali dari satu dialog wawancara, mungkin pendek saja ya, pengantar. Ada wawancara antara yang diwawancara ini adalah Kusnir namanya, Zanna Kusnir katanya. Nah, Zanna Kusnir ini penyihir tukang tenung terhebat di Rusia. Kemudian ketika dia ditanya, ada enggak Anda punya pengalaman menyantet orang dan gagal? Dia bilang, oh ya. Lalu dikejar lagi, gagalnya kenapa? Karena yang saya santet itu Muslim. Jadi berkali-kali nyantet orang Islam ini tidak bisa. Kemudian pengakuan si tukang santet ini, dia bilang bahwa di atas tubuh orang Islam itu, Muslim itu ada kubah katanya. Ada kubah pelindung. Jadi ada kubah. Di atas kita ini ada kubah pelindung. Kemudian ketika dikejar lagi, prosesnya itu bagaimana gitu kan. Terus setiap kali membayangkan orang Muslim itu bayangan itu hilang. Ya seperti yang kita ketahui, kalau kita akan nyantet orang, wajahnya kan harus terbayangkan, Pak. Kalau tidak terbayangkan pakai rambut. Nah sekarang ini paling gampang untuk nyantet orang itu karena ada apa Pak Bu? Ada enggak yang suka selfie? Wah itu gampang sekali, kalau ada gambar itu gampang sekali itu
disantet. Dan itu bayangan itu hilang. Selalu setiap kali akan dikejar itu hilang. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ini memberitahu kepada kita bahwa insya Allah sholat kita itu ngaruh, doa kita itu ngaruh. Jadi orang Islam itu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kemudian ketika si pewawancara itu tanya, kalau agama lain bagaimana? Agama lain itu gampang, tetap gampang. Yang tidak bisa ditembus itu orang Islam. Ini pengakuan. Silakan bisa dituliskan nanti di sini, boleh di Google, boleh di YouTube. Ya. Zanna Kushnir namanya. Zanna itu Z-H-A-N-N-A. Zanna Kushnir K-U-S-H Kushnir. Kita akan mendapati data itu. Kesimpulannya bahwa kita ini menjadi muslim itu sudah auto protect. Ini yang harus kita rasakan betul. Kita rasakan betul auto protect gitu kan. Jadi seperti ketika kita sholat tadi, maaf ini kok Adinda tadi mana ada yang neruskan itu. Tadi saya terbata-bata kok ndak. Waqiladkhulun narallati kuntum bihi tukadzibun. Kok ora ono sing muni ngono gitu mau. Piye? Kan masyaallah. Tinggal sedikit aja tadi kan, masyaallah. Sampai di situ kok hilang gitu kan. Ulangi lagi, hilang lagi. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, di dalam kita sholat itu, ini yang perlu kita rasakan, kemudian nanti kita kembangkan. Ketika duduk di antara dua sujud, kemudian ketika kita tahiyat, di antara bacaan tahiyat itu apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, berkenanlah kiranya Engkau berikan keselamatan kepada kami. Kami itu siapa? Kami itu ya saya, istri, keluarga, anak, cucu gitu kan. Boleh. Kita mengatakan begitu tuh boleh di dalam hati. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Dan mudah-mudahan keselamatan juga dilimpahkan, Engkau limpahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang salih. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, sebenarnya kita muslim ini ada arisan doa. Sekarang ini ada yang sedang asaran enggak? Saat ini sekarang. Mana yang sedang asaran? Semakin ke barat atau semakin ke timur? Semakin ke barat. Ya. Kira-kira selisih 2 jam ya, selisih 2 jam. Katakanlah jam 4. Itu mana? Daerah Aceh. Aceh ke sana lagi sedikit lah. Aceh ke sana lagi sedikit. Ya kira-kira di Burma atau Muang Thai. Ini sekarang sedang asar. Ada enggak orang Muang Thai yang muslim? Ada. Oke. Hari ini jam ini ada enggak yang sekarang sedang sholat zuhur? Ada. Oke. Ada enggak yang sedang sholat subuh sekarang? Ada, Amerika sana. Jadi tidak ada waktu, tidak ada dunia ini dalam rentang waktu itu sedetik pun tidak ada yang tidak ada orang sholatnya. Pasti ada orang yang sedang sholat. Artinya apa? Artinya ketika mereka itu sholat, kita mendapatkan kiriman doa. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang salih. Kan itu kan? Nah pertanyaannya adalah, kita pas sedang soleh atau enggak? Kalau kita ini pas sedang soleh, pas loh, pas sedang soleh, maka kita pasti dapat kiriman doa itu. Bisa jadi kita jalan di tol Cipali, di Pejagan, ya kan? Korban berapa mobil? Nah, 19 apa 17? 17 ya. Ada 17 mobil. Hancur itu, Pak.
Hanya gara-gara apa? Gara-gara asap. Tapi ada yang di belakangnya itu tuh kok tenang aja. Tenang dan lewat dengan selamat. Pertanyaannya, bisa jadi selamatnya dia itu karena ini rombongan Kudus, Pak. Yang dari Jakarta lewat, rombongan dari Kudus. Rupanya ini ibu-ibu dari Kudus ini bisa jadi itu karena sholat orang lain pas membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, orang-orang ini terima doa. Doanya siapa? Doanya orang-orang yang soleh. Dilalah rombongan ini pas soleh, gitu loh, Pak. Baik, sampai di sini sudah bisa Bu, Bapak. Nyambung ya. Jadi kalau kita pas soleh, kita akan dapat kiriman doa. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Baik. Sekarang poin 1. Bagaimana cara kita ketemu Allah? Allah sudah memberitahu kepada kita ada 9 titik. Ya, tidak tahu malam hari ini mau sampai berapa titik sedapatnya. Tadi sengaja di rakaat kedua saya membaca akhir dari surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang kepingin ketemu sama Tuhannya. Pengen ketemu, pangapunten kita ini pengen ketemu nggak, Pak? Pak Budi pengen ketemu. Pengen ketemu kan? Dan Allah mengatakan itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang kepingin ketemu dengan Tuhannya, maka 2 saja, Pak. Fal ya'mal amalan sholiha, 1. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik. Jadi orang yang beramal salih dan orang yang tidak melakukan kesyirikan, dipastikan dia ketemu sama Allah. Nah, ketemu itu kan tidak selalu harus Pak ya. Ketemu itu kan tidak selalu harus kelihatan ya. Sedang jalan, ketemu Allah diselamatkan. Kita sedang usaha, rupanya Allah memberikan kemudahan. Misalnya seperti itu. Ini ketemu dengan Allah. Baik. Prakteknya langsung 1 ayat langsung kita praktek. Amal salih itu seperti apa, Bu, Pak? Amal salih itu perbuatan baik yang tidak menentang agama, ya, tidak menentang syariat. Itu pasti soleh, gitu kan? Soleh itu ada yang membayar, ada yang tidak membayar. Kalau sholat itu membayar enggak? Enggak membayar. Puasa? Enggak membayar. Lebih berat yang membayar atau yang tidak membayar? Oke. Aku ya tak melu. Kalau di dompet ini ada ratusan ribu, eketan ewu, 20-an ewu, yang masuk ke kotak itu yang berapa? Gimana? 10.000. Baik. Coba sekarang ringkas saja sebelum yang kedua. Ini titik pertama. Monggo kita biasakan untuk setiap kali kita mendapatkan rezeki, kita bagi jadi 3 amplop. Amplop pertama untuk Allah, amplop kedua 2,5%, amplop ketiga itu yang kita manfaatkan. Oke. Kalau kita punya uang 100.000 rupiah misalnya, 100.000 rupiah, kita dapat nih ceritanya, saya dapat uang ini 100.000 rupiah. Pertanyaan saya, yang untuk Allah mau berapa, Bu? Kalau ibu dapat 100.000 rupiah, dapat rezeki nih 100.000 rupiah, untuk Allah berapa?
Enggak, untuk Allah ini amplop pertama. Amplop kedua 2.500 zakat. Amplop pertama berapa? Wani piro? Pak. Berapa, Bud? 25. Berani? Berani ya? Wah, bagus. Bagus. 1/4 loh, Pak. Luar biasa. 100% ada yang berani. Di Temanggung itu ada anak itu sudah pindah-pindah kontraknya karena tidak kuat bayar perpanjangan terus. Tadinya di Jamberjo, kemudian di Janti, kemudian pindah lagi ke Mungseng. Nah, sudah itu diusir lagi, kemudian ke rumah malam Rebo ikut pengajian. Terus dia bilang, "Ustaz, saya kok hidup saya kok begini gitu." Lah piye tadi? Lah kula niki pindah-pindah terus ajeng perpanjangan terus niku jan mboten tau duwe duit. Oke, siapkan 3 amplop saya bilang. Lah pripun tat? Wong kangge nyukupi awake dhewe mon ora cukup kok. Nah, di dalam duduk antara 2 sujud itu kita ada berdoa kan. Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni itu maknanya apa? Ini ada Ustaz. Wajburni ini maknanya apa? Wajburni ada yang menerjemahkan cukupkanlah, ya, atau perbaikilah. Gitu. Jadi kalau ada bolong itu ditembel, itu namanya wajburni. Ya Allah, tembelah aku. Gitu. Tapi ada satu terjemahan lagi yang jarang diungkapkan orang, yaitu paksalah aku. Wajburni itu artinya paksalah aku, wahai Allah. Paksakan untuk hal-hal yang baik. Paksalah aku. Jadi ketika saya mengajarkan doa Allahumma paksa, itu saya tidak main-main, sungguh itu. Allahumma paksa. Ya Allah, paksalah aku. Baik. Kemudian si adik-adik itu tadi, adik muda-muda, anak muda ini tadi, itu saya paksa betul. Coba adik, untuk Allah siapkan. Lah kalau mau kuat 2.000 tat, wis ora apa-apa 2.000. Pokoknya setiap hari Jumat 2.000. Oke, saya bersaksi nih. Hari ini 9 tahun. 9 tahun berlalu. Anak ini sekarang sudah punya rumah di Ngatirjo, punya klinik, sudah bayar haji 2 orang dengan istrinya. Mobilnya bagus, Pak. Sekarang ini setiap hari Jumat 150.000 rupiah setiap hari Jumat dari 2.000. Jadi tidak istiqomah. Kalau kita ingin istiqomah atau enggak? Oke. Sekarang kalau 2022 kita masukkan kotak ini berapa ini setiap hari Jumat? Berapa Mas Bambang? Wani piro sampean? Ora usah mikir, ora aja mikir, Pak. Dilarang mikir terlalu panjang. Piro, Mas? Ora kakean mikir, rezekimu ya alot. Aja mikir, aja kesuwen. Aja kesuwen. Berapa di hari? Setiap hari Jumat? 10.000. Oke, 10.000. Gitu katakan, 10.000 gitu. Ojo kakean mikir, Pak. Untuk infak itu jangan kakean mikir. Wani piro? 10.000. Sampean piro? Kulo 50.000. Gitu, Pak. Sampean piro? 100.000. Sampean piro? 1.000. Ora apa-apa. Gitu ya. Ini amal, Pak. Mengamalkan tadi, nek kepengin ketemu Allah. Kalau ingin ketemu Allah, lawang mau masuk pasar malam aja numpak jinontro, dermolen aja bayar kok. Ya harap ketemu Allah ora gelem bayar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Baru nanti katakanlah saya turunkan sedikit lah. Oke, dari 100.000 keluarkan 5.000 untuk Allah misalnya. Kemudian 2.500 untuk zakat. Kan 2,5%. Lah zakatnya terus nanti bayarnya kapan? Bayarnya nanti tahun depan. Ditunggu nisab apa enggak? Kalau ibu bapak
mempunyai uang 85 juta rupiah, di dalam 1 tahun nganggur. Baik, sekarang tanggal berapa? 19 September. Oke, sekarang ini tanggal 19 September. Ari punya uang 85 juta rupiah. Tanggal 19 September 2022. Kemudian setahun lagi pada tanggal 18 sehari kurang 18 September 2023 dilalah ke masjid, sandalnya hilang. Lalu pulang dari masjid beli sandal harga 40.000 rupiah. Kelong enggak? Uang tadi kelong enggak? Kelong. Kelong itu apa toh? Berkurang. Oke. Berkurang enggak? Berkurang 40.000 rupiah. Karena berkurang maka panjenengan tidak wajib zakat. Karena sudah berkurang 40.000 rupiah. Berkurang 5.000 rupiah saja, Anda tidak wajib zakat. Maka kumpulan dari 2,5%, 2.500 sepanjang 1 tahun itu nanti nisab harta panjenengan nanti dihitung. Ada ndak orang yang punya uang 85 juta rupiah di dalam 1 tahun nganggur, tidak kelong? Ada ndak? Oke. Ini warga Secang ini, jamaah sini ini ada ndak ibu bapak punya duit 85 juta tapi nganggur? Nganggurnya selama setahun. Ada ndak? Oke, toh bakat kere kabeh gitu. Saya. Udahlah, nanti tak bilangkan sama Sambo lah. Ben dikirimi sama Sambo gitu. Baik. Itu yang kedua. Kalau tidak sampai ya sudah, dari 2,5% itu nanti panjenengan bebas. Mau diinfakkan boleh, mau dianukan boleh, ditasarufkan ke yang lain, jatuhnya nanti sedekah. Berapa? 2.500 rupiah. Jadi 100.000 rupiah dikurangi 7.500 rupiah, tersisa 92.500 rupiah. Demi Allah, yang 92.500 itu adalah uang berkah. Semuanya berkah. Dikasih anak-anaknya jadi baik, dimakan jadi sehat, dan dimanfaatkan untuk apa saja, itu akan menjadi uang berkah. Betul Pak? Nah, yang 1,3 triliun itu tidak berkah. Yakin Pak. 1 tahun 1,3 triliun itu kalau 1 bulan 108 miliar, yakin Pak, enggak berkah. Rumah tangganya berantakan, bojone ditumpaki wong. Ngeri. Mau dapat harta segitu tapi rampung. Itu baru dunia, Pak. Itu baru dunia. Jadi kembali lagi titik nomor 1, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Titik nomor 2, kalau ini amalan, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan waktu. Sebenarnya tadi saya membaca itu, saya memang sengaja tadi. Tatajafa junubuhum minal madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa, orang-orang yang selalu menjauhkan madaji'ahum, punggung mereka itu dari tempat tidur, yang tatajafa junubuhum anil madaji'. Madaji' itu tempat tidur. Orang-orang yang menjauhkan diri dari tempat tidur.
di waktu malam, gitu kan? Baik. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yang mereka itu memohon kepada Allah dengan rasa apa? Khaufan, takut. Wedi nek ora ketampa, ngono lho. Donga ning wedi nek ora ketampa. Jenengan nek dong donga niku wonten rasa pasti dikabulkan ndak? Atau kuatir? Kuatir nggih Pak nggih. Kuatir nek ora ditampa. Siapa yang mantap? Siapa yang mantap? Siapa yang khawatir? Yang kuatir dulu. Yang kuatir siapa? Jangan Pak ya. Kuatir Bu ya. Kuatir kalau tidak berarti yang kuatir itu benar. Sebab khaufan. Tatajafa junubuhum anil mawdaji'i yad'una rabbahum khaufan. Takut. Wa tama'an. Sudah takut tapi pengen gitu Pak. Adinda, Masya Allah, ini kok ada wali Bengkal di sini. Sudah takut tapi pengen, sangat pengen, itu tama'an ya. Supaya ada kepastian. Terus bagaimana? Ayat itu meneruskan wa mimma razaqnahum yunfikun, bayar lagi. Jadi bukan hanya tahajud Pak, membayar lagi. Waktunya kapan? Nah, ini yang Allah kasih rahasia. Allah menurunkan rahasia, buka rahasianya sendiri melalui hadis qudsi. Ini insya Allah ini sudah lazim, kita sudah mendengar. Ini tidak usah lama-lama di sini. Oke. Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin. Allah itu turun itu setiap malam ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Ini waktunya Pak. Jadi kalau mau kencan sama Allah sudah kasih waktunya. Masya Allah. Caranya sudah dikasih tahu. Kemudian waktunya juga sudah ngasih tahu. Setiap malam itu Allah turun ke langit dunia. Kapan? Hina yabqa sulusul laili al-akhiru, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam terakhir kita hitung. Nah, ini saya terlalu cepat. Tidak ya? Las-lasan ya. Oke. Malam kita hitung sekarang. Mulai jam berapa? Jam 6 ya. Oke. 7 8 9 10 11 12 1 2 3 subuh. Ya kan? Berarti yang namanya malam itu berapa jam? 10 jam. Oke. Sekarang 10 jam ini kita bagi 3. Malam pertama, sepertiga pertama 7, 8, 9, setengah 10 kan? Sampai setengah 10 itu sepertiga yang pertama. Oke. Sepertiga kedua setengah 10 kan? 11, 12, 1 ditambah setengah jam. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia itu setiap jam setengah 2. Setengah 2 Allah sudah turun. Kita ada di mana ini? Lah ya, baik. Allah Ta'ala pun buka lapak nih. Buka lapak. Jam berapa? Setengah 2. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Jadi amalannya Allah sudah ngasih tahu. Kalau kepingin ketemu aku, falyamal amalan soliha, dan jangan syirik. Ndak usah pakai raja, ndak usah golek banyu kiai. Oh, Masya Allah. Nek umpamane ini enten wedang, umpama lho. Nek umpama enten wedang terus kula ombe, terus mboten entek, terus tak gledhakke mriki. Kira-kira mangke nek kula mulih pripun? Rebutan nggih, Bu? Rebutan. Lah inilah hal-hal yang seperti ini nih yang masih mengganggu.
Dan Allah Subhanahu wa taala itu paling, Pak, paling cemburu. Untuk urusan syirik ini Allah cemburu. Allah disembah, akan tetapi orang itu juga nyembah yang lain, gitu kan. Ini namanya selingkuh. Menyelingkuhi Allah. Wes. Karo supire barang rapopo gitu. Rada nyerempet-nyerempet to. Lah nggih. Pegel napa mboten karo supire? Wah, asem ya karo supirku itu. Pripun, Pak? Marah ndak? Allah juga marah. Lah kowe iki kabeh tak modali aku, kok utek tak paringi, awak tak paringi, bumi gratis, banyu gratis. Kan? Kok njur kowe kuwi nyembah maring liyane, karo aku ya cinta, karo wong liya ya cinta. Allah marah ndak? Allah paling marah ini sama yang namanya syirik itu tadi. Maka ya monggo lah. Kadang-kadang ya dalam hati ini ya mau ke Magelang cepet-cepet gitu, cepet-cepet, pengennya tuh cepet gitu, karena selek ngejar waktu, jadwal, macet, macet berbis-bis, Pak, ngeri, Pak, ngeri, jaluk nopo, jaluk teng kuburan, ngeri nopo mbak, wong urip mau dijaluki urung mesti kekaki ya. Iya. Lah kula nyuwun jenengan mon jenengan dereng mesti maringi ya. Ini njaluk sing wis mati. Ya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Baik. Jadi sepertiga malam. Janji Allah ada 3. Kalau kepingin ketemu Allah sepertiga malam yang terakhir itu Allah akan ngasih 3. 1. May yad'uni fa astajiba lahu. Siapa orang yang berdoa yad'uni kepadaku, udah ya. Yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Yang kedua, kalau dia meminta pasti aku beri. Yas'alun. Kemudian jika dia memohon ampunan kepadaku, fa iyyas taghfiruni fa aghfiralah. Allah memberi 3. Kapan ini? Sepertiga malam yang terakhir. Didorong pakai apa? Didorong pakai 3 amplop. Kan? 3 amplopnya jalan, sepertiga malam yang terakhir jalan. Ngeten Pak nggih? Ini kita sudah 2 titik. Ini tempat-tempat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kagungan masalah nopo mawon niki carane? 3 amplop. Nah, amplop pertama itu bagaimana? Amplop pertama itu ya untuk sedekah, untuk infak itu diambilkan dari apa? Dari amplop pertama itu. Bismillah, dicoba disiplin. Insya Allah ini termasuk cara yang mentes ya. Karena sudah banyak sekali bukti-bukti yang bisa dijadikan dijadikan bukti. Baik. Sampai di sini dulu adzan. Adzan monggo.